Sibuk dalam kebaikan. Jika Anda sibuk dengan kebaikan tak akan sempat melakukan keburukan. Assalamualaikum Bibi. Saya menyapa ketika telepon saya diangkat oleh tante saya ketika tadi pagi saya menelponnya karena menunggu tukang bangunan yang tidak datang-datang memenuhi janji jam 9 hadir di rumah saya. Tante saya ini usianya sudah 58 tahun. 6 tahun yang lalu masih tinggal di gang di ujung Cinere Depok, namun sekarang bisa dikatakan angin rezeki meniup ke arahnya dengan kencang sehingga semua yang disentuhnya jadi emas. Ini adalah arti sebenarnya. Seorang ibu rumah tangga, hanya memiliki anak satu, berusia 52 tahun 6 tahun yang lalu memutuskan merubah nasibnya dengan menjual rumah yang ditinggalinya dengan suami yang pegawai pabrik dan anak satu. Pindah ke rumah kontrakan lalu dengan modal menjual rumah tersebut dia belikan 2 kafling tanah dan 1 kafling dibangun rumah mungil dan sejak saat itu, boom semua berubah. Ia menjadi seorang developer kecil-kecilan, sales property, membeli secondary house, didandani dan dijual dengan harga layak. Flipping Cinere. Karena dia hanya flip rumah-rumah di sekitar Cinere yang dia kenal 30 tahun terakhir ia tinggali di sana. Dari seorang ibu rumah tangga biasa, mendadak banyak nongkrong di toko bangunan, mangkal leveran pasir dan batu, diskusi dengan arsitek, ngobrol dengan mandor, memerintah tukang dan keneknya, berdiskusi dengan para sales properti dan bercakap lancar dengan para calon pembeli rumahnya. Semua mendadak menjadi kesehariannya 5 tahun terakhir ini. Ini metamorfosis yang dahsyat. Belasan rumah dibangun dan dijual, di usianya yang menginjak usia, nenek, namun semangatnya pasti membuat malu banyak pemuda di usia 20-an. Tidak memiliki pendidikan akademi atau bangku kuliah. Pendidikan terakhir SMA ditambah puluhan tahun sebagai ibu rumah tangga, tahu-tahu menjadi pemain properti. Walaupun kelas pinggiran Jakarta, namun belasan rumah sudah berpindah tangan dari dirinya ke pembeli yang senang. Adapun maksud saya menghubunginya adalah saya memerlukan tukang bangunan dan mandor bangunan yang rapi, yang detail. Saya hendak merenovasi rumah saya karena itu saya memerlukan tukang yang rapi. Tante saya memiliki 1 mandor yang memenuhi kualifikasi saya yang kemarin saya hubungi akan datang pagi ke rumah saya. Dan hingga jam 9 ternyata belum datang sehingga saya menghubungi tante saya untuk memastikan kepastian kehadiran mandor tersebut. Waalaikumsalam Mas, jawaban ceria di sisi seberang telepon yang dilanjutkan dengan kata-kata. Mas telepon pakai XL atau Telkomsel? Saya jawab cepat, Telkomsel, yang kemudian terdengar suara dari dirinya. Sebentar Bibi matiin telepon ini, Bibi ganti Telkomsel ya biar hemat. Mendengar kalimatnya yang cepat dan terburu-buru serta menimbang hal seseorang yang cukup mapan secara ekonomi namun menyebut kata, biar hemat, telepon ternyata cukup membuat saya garuk-garuk kepala belakang. Saya pun mengangguk yang pasti dia tidak melihat karena telepon tahu-tahu klek, mati. Yang kemudian terdengar ringtone HP saya bernomor baru yang saya belum catat di HP. Assalamualaikum suara sang Bibi di seberang tel. Saya pun yang lagi kepo curious berkata, Bibi ini kalau bicara angka rupiah sudah miliar kok receh ratusan perak aja mesti berhemat, yang disambut gelak. Bibi ini kalau bicara angka rupiah sudah miliar kok receh ratusan perak aja mesti berhemat. Tawa di ujung sana. Mas, Bibi ini menabung dari receh koin ke koin selama 25 tahun, dari sisa koin rupiah kembalian dari pasar sampai telepon yang bebas pulsa dan seefektif mungkin menggunakan uang. Sebelum 5 tahun lalu membangun usaha properti kecil-kecilan, jadi kebiasaan itu kebawa terus Mas. Mendengar bicaranya yang polos saya pun menjadi terbayang kegiatan hariannya yang ternyata memang tidak merubah apa yang terjadi pada dirinya, tetap saja naik ojek, tetap saya makan bawa dari rumah rantangan, tetap saja menghitung hal-hal terkecil apalagi mengenai uang keluar. Kesederhanaan, kehematannya adalah kekuatannya. Oke, Bibi benar. Bahkan di dunia psikologi BI, orang pelit itu masuk. Kesederhanaan, kehematannya adalah kekuatannya. Kategori, Property Choice. Enggak apa-apa BI, itu benar. Saya yang salah memahaminya. Hemat, pelit sebenarnya sama. Menunjukkan sisi, menghargai, kerja, keringat, uang karena itu rezeki juga ikut menghargai mereka yang memandang uang dari sisi hemat ini, bahkan pelit, mereka. Super hitung-hitungan, itu pada dasarnya masuk kategori, Property Choice. Punya mindset makmur di dalam pikirannya. Jadi enggak apa-apa pelit BI, hemat itu benar, pertahankan Bibi hahaha.
Oh gitu ya mas, emang otak Bibi begitu ya? Tanyanya polos. Iya Bei, setidaknya sekarang saya jadi tahu kenapa Bibi bisa seperti sekarang ini. Selain emang, marah dan lapar, karena ingin menyekolahkan anak satu-satunya ke sekolah terbaik, juga karena kebiasaan menabung berhemat yang sabar selama 25 tahun adalah sungguh keterampilan yang sulit diikuti. Kalau kesadaran miskin yang seperti apa mas? Saya dalam hati bertanya, saya mau nanya si mandor kapan datang kok malah saya yang diinterview ya. Tapi Bibi ini adalah Bibi favorit saya. Menjawab pertanyaannya adalah sebuah kesenangan tersendiri. Bahkan di dunia psikologi orang pelit itu masuk kategori property conscious. Bibi ini adalah Bibi favorit saya. Menjawab pertanyaannya adalah sebuah kesenangan tersendiri. Gini Bei, saya mencoba memberikan ilustrasi. Ada sebuah situs menjual baju yang bagus dan murah. Kemudian kita memesan barang tersebut datang namun ternyata ketika kita pegang jenis kainnya kita tidak terlalu sukai. Lalu kita komplain ke penjual e-commerce tersebut. Mereka ternyata memilih mengembalikan uang tersebut namun mereka tidak meminta balik barang yang sudah kita terima. Ternyata, kita tetap mengeluh karena biaya pulsa kita telah keluar. Keep menunggu barang datang 3 hari, kemudian barang tidak sesuai, lalu kita menyebarkan kepada banyak orang bahwa e-commerce tersebut tidak amanah, tidak bagus dan banyak lagi tuntutan yang harus mereka penuhi sesuai pemahaman kita. Ini sama-sama pelit, ini sama-sama hitung-hitungan, tetapi dalam kasus ini saya bukan pemilik property conscious, saya punya kesadaran miskin. Mengeluh itu ciri pertama kesadaran miskin, berikutnya menuntut hal yang sudah melebihi kewajaran. Saya sudah menerima kembali uang, bahkan baju didapat juga. Jadi sama-sama pelit sama-sama hemat tindakannya, namun vibrasi orang dengan pikiran makmur itu damai, sementara vibrasi pemikiran miskin itu ke arah konflik dan mengeluh. Bei, punten ini Mas Rofik mandor sudah datang ding ke rumah. Hehehe, kita lanjut diskusi lagi ntar ya. Dijawab cepat, mangga mas, salam buat Pak Rofik ya. Wassalam PAC Biupon Asrepost, 20 April 2015. Mereka yang bilang tenang aja masih banyak ikan di laut. Sangat jarang mendapat kesempatan berbicara dengan teman lama yang satu ini, namun ketika dia diangkat sebagai direktur ban pelat merah sebagai direktur termuda akhirnya peluang itu datang juga. Salah satu usaha saya di bilangan Jawa Tengah saya terfikir untuk melakukan refinance dan sedikit melakukan top up loan. Pinjaman tambahan. Sebenarnya ini adalah permainan lama saya menggunakan other people money, dan baru sekali ini saya meminjam dari ban pelat merah ini. Kalau dibilang kami kenalan lama tentu tidak fair memandang bisnis melihat dari kedekatan. Kami harus tetap profesional. Kalau tidak visible, tidak bankable ya tolak saja. Kebiasaan saya meminjam ban untuk ekspansi sudah menjadi mainan lama saya. Lebih 20 tahun sudah saya lakukan. Dan kali ini pun saya melakukannya lagi untuk kesekian kalinya. Yang saya lakukan adalah begini ilustrasinya, kita membeli rumah katakanlah nilainya 1 miliar. Kita pinjam uang ban 700 juta dan kita cicil melalui KPR sesuai kemampuan uang bulanan kita. 4 atau 5 tahun kemudian harga rumah tersebut meningkat menjadi 2 miliar dan cicilan di ban kita saat 5 tahun kemudian menjadi 500 jutaan. Lalu kita ke bank tersebut dan melakukan pinjaman tambahan atau top up. Kita bisa menarik hingga 1,3 miliar. Minus 500 jutaan hutang utama kita maka angka 600 juta kita dapat. Kas keras. Lalu kita mencari rumah dan membelinya misalnya senilai 500 juta ditambah interior furnitur 100 juta. Kita sewa 5 jutaan per bulan. Secara kalkulasi memang tidak akan mencukupi cicilan pinjaman yang 1,3 miliar tersebut. Uang bulanan kita masih ikut menomboki. Anggaplah dari pekerjaan kita sebagai pegawai atau pengusaha. 2 tahun kemudian, jika aset 2 rumah kita di-appraise atau dinilai, bisa jadi yang pertama sudah naik menjadi 2,7 M, yang kedua sudah naik menjadi 900 juta. Aset kita secara nilai appraisal menjadi 3,6 M dan hutang kita sekitar 1 miliar. Anda pasti tahu bahwa bank dengan baik hati akan menawari Anda untuk meminjamkan 1 miliar lagi alias hutang Anda menjadi 2,1 miliar. Ketika Anda memutuskan membeli rumah ketiga, senilai 1 miliar yang membuat Anda menyicil di KPR sekitar 21 juta sebulan. Namun dari 2 rumah yang Anda sewakan Anda bisa mendapatkan Oktober 13 juta per bulan.
Ini adalah penilaian bisnis properti di Jakarta dan sekitarnya. Bayangan sederhana dalam 3 tahun kemudian, rumah Anda 3 buah, asetnya menjadi 6,5 miliar dan hutang Anda sisa 1,8 miliar. Dan percayakah Anda di tahun tersebut jika rumah 03 Anda jual, Anda bisa melunasi hutang 1,8 miliar di bank. Dan Anda memiliki aset senilai 4,7 miliar tanpa hutang? Inilah hal yang saya lakukan sejak lama. Dan apa yang akan saya lakukan di kota Jawa Tengah sama dengan hal itu? Saya akan merefinance hutang, top up, dan membeli lagi properti. Kali ini saya ditemani sahabat lama saya yang sekarang menjadi direktur bank yang saya akan meminjam dana. Sewaktu bulan lalu saya mengajukan surat proposal pengajuan kredit hingga presentasi di cabang, wilayah, kepala divisi kredit hingga divisi risk. Beliau masih di divisi lain, dan posisinya hanya VP. Ketika kunjungan lapangan kemarin, Jumat lalu, dia baru 1 minggu menjabat direksi yang biasanya tidak hadir ke lapangan namun karena nama saya terbaca olehnya dia pun mengajukan diri untuk ke lapangan. Melihat aset yang akan dijadikan jaminan. Dan terjadilah diskusi panjang karena ini adalah pertemuan kami pertama dalam 6 tahun terakhir. Bahkan komunikasi telepon pun tidak pernah. Keenam orang staf yang hadir di lapangan menunjukkan keserius mereka menganalisa bisnis saya. Mas, kita ini kenalan urusan bank sudah 20 tahun, saya tahu banget mas ini sebel sama perbankan di Indonesia tapi tetap saja menggunakan bank, hahaha, katanya membuka percakapan dalam perjalanan darat setelah saya menjemputnya di bandara, menggunakan mobil Prego yang bisa isi 12 orang maka kendaraan diisi berdelapan menjadi sangat nyaman. Masih sebel mas? Tanyanya lagi. Iyalah, jawab saya cepat. Sudah dari beberapa tahun lalu saya selalu mengeluhkan caranya banker Indonesia melihat proyek, kenapa yang dilihat adalah jaminan atau kolateral? Itu yang bagi saya menyebalkan. Apa yang terjadi pada mereka yang tidak memiliki jaminan aset? Ya pasti 100% digaransi nggak bakal dapat pinjaman. Jadi kesannya adalah, wah aset jaminannya bagus bos. Proyeknya kita ambil deh. Itu mau proyek enggak menjanjikan selama jaminan solid. Diambil, kalau perlu disita. Kalau ditanya langsung bankernya, maka dengan gaya, prudent-nya mereka akan bilang proyek tetap no 1, kami kan bukan pemain properti tapi pemain finansial. Itu yang saya bilang jawaban klasik. Hahaha saya teruskan curcolnya, begitu kita balik, proyek sangat bagus tapi jaminan kurang bagus kenapa enggak diberikan pinjamannya. Karena proyek tersebut kan bukan spesialis kami. Kalau kami sita proyek kami nggak bisa jalankan. Jadi harus proyek bagus, jaminan bagus. Bank ingin sempurna keadaannya, dengan alasan klasik yaitu, ini kan uang orang yang dipercayakan kami mengelolanya jadi harus prudent. Bagi banker semua sudah ada jawaban terhadap pertanyaan saya. Namun saya selalu mempunyai pertanyaan yang belum pernah dijawab dengan baik oleh banker, yaitu, fungsi bank adalah menerima dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Kalau bunga bank saat ini deposito 1 tahun 6% maka kredit berkisar 13%. Tujuh adalah keuntungan bank. Selisih antara bunga kredit dan bunga deposito. Pertanyaan saya adalah, mengapa 7% untungnya bank? Di negara lain, Singapura, Jepang, Korea, deposito hanya 1 hingga 2%, pinjaman kredit 4 hingga 5% alias mengapa di negara tersebut bank cukup dengan 2 hingga 3% saja, padahal gaji mereka besar-besar. Overhead bank besar, namun masih dapat untung besar. Di Indonesia bisa untung 7% gross profit namun banyak bank gulung tikar. Banker kita belum canggih, setidaknya belum secanggih negara tetangga kita sendiri. Banker Indonesia masih kayak rentenir. Bunga tinggi, jaminan bagus, proyek bagus. Kalimat saya yang meluncur deras, mengungkapkan banyak hal. Ya curhat, sebel, butuh, enggak banyak pilihan, jadi gregetan. Saya membayangkan, mengapa suku bunga enggak bisa di bawah 8%, deposito 2 hingga 3% saja. Kalau di level ini, saya yakin ribuan pengusaha baru akan dengan lincah turun berkarya. Apalagi bank melihat jaminan hanya sebagai pengikat komitmen. Lebih melihat proyek dan, nya siapa yang menjalankan. Kalau mereka yang sudah tahunan makan asam garam di bidang mereka, jaminan sama dengan nilai pinjaman. Bukan seperti sekarang, pinjaman hanya 70% jaminan. Kalau bisa 100%.
Maka saya yakin, bisnis di Indonesia melejit dengan kecepatan 2 kali kecepatan sekarang. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.